Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas UAS kami di mata kuliah Arsitektur Enterprise dengan judul Perancangan Arsitektur Enterprise dengan metode TOGAF ADM, studi kasus pada UMKM Sablon Kaos Urban Squad. Dari kelompok 3 ada Mas Jojo Saidi Pasaribu, ada saya sendiri Krista Safitri Jenya Pirwanti, ada Mas Junaidi, ada Mas Ahmad Syafi'i, dan juga ada Ahmad Jerry. Untuk pendahuluannya, sablon adalah teknik mencetak dalam berbagai media seperti kaos, plastik, kertas, kaca, kayu, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu berupa screen sablon atau sering juga disebut dengan film sablon. Kegiatan menyablon sekilas tampak mudah dan sederhana. Pada prakteknya, menyablon membutuhkan kemampuan khusus untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Selain membutuhkan kemampuan, sablon juga membutuhkan bahan yang mumpuni agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diinginkan oleh para customer. Namun saat ini, usaha sablon sudah banyak yang menekuni sehingga sebagai pengusaha sering bersaing di lapangan memerlukan suatu strategi yang berbeda dengan yang lain agar menarik para customer untuk datang. Selain melatih karyawan agar cepat tanggap, juga diperlukan bahan baku yang berkualitas dan alur pemesanan yang mudah bagi para pembeli. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jojo. Oke, terima kasih. Untuk landasan teori, arsitektur enterprise merupakan sebuah sistem antara manajemen, proses bisnis, dan teknologi informasi. Hal ini menggambarkan bahwa sebuah fondasi manajemen sebuah bisnis harus dibentuk dan memiliki sebuah aturan, standar, dan siklus hidup sistem informasi untuk mengoptimalkan dan memelihara lingkungan organisasi yang ingin menciptakan sebuah bisnis yang solid dan mempunyai portofolio yang baik. The Open Group Architecture Frame atau TOGAF, Architecture Development Method atau ADM, merupakan sebuah praktisi arsitektur dalam sebuah usaha ADM. Adalah metode generik yang berisi sekumpulan aktivitas yang mempresentasikan progresi dari setiap fase ADM dan model arsitektur yang digunakan dan dibuat selama fase pengembangan arsitektur enterprise. Next, untuk metode penelitiannya, yang pertama, untuk analisis dilakukan untuk dapat mengetahui prosedur pembuatan sablon dan jalur pemasaran secara meluas. Terus yang keduanya, wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha sablon kaos. Terus yang ketiga, studi dokumen. Studi dokumen pada penelitian ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan referensi teori lainnya yang berhubungan dengan arsitektur enterprise. Terus selanjutnya, tinjauan pustaka dilakukan guna mengumpulkan dan membandingkan beberapa hasil penelitian sejenis dan seperti skripsi dan jurnal terdahulu mengenai perencanaan arsitektur enterprise. Selanjutnya, untuk kerangka berpikir bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, oke, saya lanjutkan untuk di sini yaitu slides kerangka berpikir. Yang pertama ada metode pengumpulan data seperti yang telah dijelaskan dari Mas Jojo, ada 3 poinnya. Setelah metode pengumpulan data, kita masuk ke primary fase. Setelah itu ada arsitektur vision, bisnis arsitektur, mencakup bermacam-macam jenisnya. Terus kita masuk ke information system arsitektur, terus ada teknologi arsitektur, opportunities, terus migration, setelah itu roadmap aplikasi, dan mulai. Next slide. Di sini akan ada hasil dan pembahasannya.
Yang pertama ada premium pass. Pada fase ini terdapat beberapa tahapan, yaitu prinsip-prinsip perencanaan arsitektur dan identifikasi 5W plus 1H. Berikut tabel prinsip perencanaan arsitektur. Next. Yang pertama kita lihat pada tabel 4.1. Di sini ada prinsipal katalog. Di prinsip dibagi beberapa jenis, ada prinsip bisnis, prinsip aplikasi, prinsip data, dan prinsip teknologi. Terus di tabel 4.2 ada identifikasi 5W 1H, di mana 5W itu adalah what, who, where, when, why, dan how. What yaitu survei pada alat yang digunakan untuk membuat hasil sablon. Terus who atau siapa, pemilik usaha sablon. Terus where, di mana lokasi usaha tersebut. Terus when, kapan, yaitu waktu yang ditentukan. Terus why, kenapa, karena adanya suatu ketidaknyamanan saat melakukan atau menggunakan screen dengan hasilnya. Terus how, yaitu mencari solusi desain screen sablon. Untuk arsitektur visionnya akan dibacakan oleh Mas Ahmad Jiri, silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya yaitu arsitektur fashion. Arsitektur fashion terdapat ada aktivitas utama, aktivitas pendukung. Untuk poin aktivitas utama yaitu marketing, administrasi, evaluasi produk, satuan penjamin mutu. Sedangkan untuk aktivitas pendukung yaitu terdapat keuangan, pegawai atau SDM, terus monitoring, analisis value chain UMKM, sablon kaos urban squad dipetakan dan dikelompokkan ke dalam aktivitas-aktivitas yang terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang ada di UMKM sablon kaos urban squad. Next. Slide selanjutnya itu adalah bisnis arsitektur. Pada arsitektur bisnis, dianalisis proses bisnis yang sedang berjalan pada UMKM sablon kaos urban squad. Kemudian dipisahkan menjadi fungsi bisnis, layanan bisnis, dan proses bisnis. Berikut gambaran dari layanan bisnis dan proses bisnis UMKM sablon kaos urban squad yang digambarkan menggunakan salah satu diagram pada ArcMed, yaitu diagram business use case service realization pain point. Untuk selanjutnya information system arsitektur. Pada arsitektur sistem informasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Pada arsitektur aplikasi mengolah data dan mendukung aktivitas pada UMKM sablon kaos urban squad serta membuat rancangan arsitektur aplikasi. Sedangkan pada arsitektur data diidentifikasi seluruh komponen data yang akan digunakan oleh aplikasi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh UMKM sablon kaos urban squad. Berikut adalah gambaran dari arsitektur aplikasi yang digambarkan menggunakan salah satu diagram dari ArcMed, yaitu diagram Detection Cooperation Viewpoint. Di sini ada gambaran diagramnya, yaitu from office. Yang bisa kita lakukan adalah online shop, kemudian ke website, terus bisa ke pembelian, selanjutnya ke pembayaran.
Itulah gambar dari diagram dari Archimedes. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Ahmad Safi'i. Oke, terima kasih rekan saya Mas Ahmad Jerry. Saya akan melanjutkan untuk presentasi selanjutnya yaitu perihal teknologi arsitektur. Pada arsitektur teknologi fase ini menggambarkan struktur teknologi yang dibutuhkan oleh UMKM Sablon Paus Urban Squad untuk menunjang operasional aplikasi yang telah dimodelkan pada arsitektur aplikasi. Berikut merupakan gambaran arsitektur teknologi yang digambarkan menggunakan salah satu diagram dari Archimedes, yaitu diagram infrastruktur viewpoint. Terus opportunities and solution ya, pada fase peluang dan solusi ini digambarkan hasil dari analisa gap dari fase arsitektur bisnis sampai fase arsitektur teknologi, serta perhitungan estimasi biaya investasi untuk UMKM Sablon Urban Squad. Untuk migration planning-nya, pada fase ini dilakukan perencanaan dan persiapan migrasi untuk pengimplementasian arsitektur aplikasi yang baru yang dibangun pada fase sebelumnya. Pada fase ini dibuat roadmap implementasi aplikasi berdasarkan analis make farm strategi grid. Berikut analisis portfolio aplikasi yang menggunakan analisis MC Farlon strategi grid. Jadi untuk penutupnya, kesimpulan dari pembahasan kelompok kami, dari bahasan kami buat ini dapat disimpulkan bahwa cetak sablon merupakan proses stensil untuk memindahkan suatu citra ke atas berbagai jenis media atau bahan cetak seperti kertas, kayu, metal, kaca, kain, plastik, kulit, dan lain-lain untuk mereproduksi atau menghasilkan kembali gambar maupun hasil dari suatu rancangan desain. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara Mbak Krisna. Baik, terima kasih untuk semuanya. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga hasilnya bisa memuaskan untuk nilai UAS. Amin. Dan terima kasih juga buat semuanya. Kami akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak dosen. Makasih semua.